bulan Sya'ban ini amal-amal kita itu akan diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka ketika amal-amalku itu diangkat ke langit, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, makanya Nabi paling banyak melakukan ibadah puasa selain Ramadan itu di bulan Sya'ban. Nah, kemudian tentang nisfu Sya'ban, saya ingin membacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Kalau tadi bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal kita, kalau nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi pada malam nisfu Sya'ban. Saya akan bacakan beberapa hadis yang berkaitan nisfu Sya'ban. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idan tasafa Sya'banu fala tasumu hatta Ramadan. Wa sahahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, jangan puasa lagi sampai Ramadan. Nah, ini yang dijadikan pegangan yang mereka yang mengambil ketentuan sunnah berpuasa 1 sampai 15 atau di antara 1 sampai 15. Ya. Nah, fa amma siyamu yaumin nisfi minhu fa ghairun manhiyun anhu fa innahu min jumlati ayyamil bid. Ada orang yang beranggapan tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya berpuasa di hari nisfu Sya'ban. Mereka lupa bahwa nisfu Sya'ban itu tanggal berapa? Tinggal 15. Ayyamul bid itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Ya. Jadi tidak ada larangan untuk melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 15 atau kalau besok 15 berarti malam hari ini kita sahur. Ya. Kenapa itu sangat dianjurkan? Ada hadis dhaif dari Imam Ali radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatun nisfi Sya'bana faqumu lailaha wa sumu naharaha fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqulu ala mustaghfirun li faghfirullah ala mustarzikun fa arzukahu ala mubtali fa afiyah ala kada hatta yatul al fajru." Saudara-saudara sekalian, kalau datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka dirikanlah malamnya dengan ibadah dan berpuasalah di siang harinya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun sejak terbenamnya matahari ke langit dunia, kemudian berfirman, apakah tidak ada orang yang memohon ampunan, maka aku akan mengampuni. Apakah tidak ada orang yang memohon meminta rezeki, aku akan berikan rezeki. Apakah tidak ada orang yang sedang kena musibah, maka aku akan memberikan kesehatan. Saudara-saudara, ini salah satu santri sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Nanti setelah ini kita doa bareng-bareng ya. Ala kada wa kada. Apakah tidak ada? Apakah tidak ada? Dan banyak sekali yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yatlu al fajru, hingga datangnya fajar.
Ya, satu itu. Kemudian sebuah hadis yang dari riwayat dari Siti Aisyah. Faqatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu fa idza huwa bil baqi rafi'un ra'sahu ila sama. Faqala akunti takhafina an yahifa Allah alaiki wa rasulah. Faqultu ya Rasulullah dhanantu annaki ataita ba'da nisa'ik. Faqala innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila sama'id dunya wa yaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Kharrajal Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Ya. Saudara-saudara, suatu malam Siti Aisyah itu kehilangan Kanjeng Nabi. Kemudian dicari, ternyata Kanjeng Nabi sedang ziarah di makam Baqi. Nah, sambil membaca doa, mengangkat wajahnya ke langit, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala turun pada malam pertengahan bulan Sya'ban di langit dunia dan memberikan ampunan lebih banyak daripada jumlah bulu yang melekat pada hewan ternak kambing dan anjing. Anda pernah ngitung bulunya kambing? Kalau pernah kok kayak kurang kerjaan ya. Artinya bahasa Arab itu kalau membuat membuat kalimat yang hiperbola gitu, itu sudah nggak ada tandingannya lah. Tidak ada bahasa lain yang bisa menandingi bahasa Arab di dalam mengekspresikan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Majah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan melihat di malam nisfu Sya'ban dan akan mengampuni semua hambanya, semua makhluk kecuali dua orang yang tidak akan mendapatkan ampunan, yaitu yang syirik kepada Allah, yang menyekutukan Allah, dan musyahin. Hati-hati, musyahin itu orang yang bertengkar, orang yang bermusuhan dengan saudaranya muslim. Kalau dalam bahasa Jawa itu permusuhan itu sampai membuat keduanya tidak bertegur sapa atau jotaan. Apa jotaan itu bahasa Indonesianya? Ada yang tahu? Kalau A tidak bertegur sapa kepada B, itu berarti A menjotakkan B. Ya. Bahasa Indonesianya mungkin menjotakkan ya. Jotaan, tahu jotaan? Tidak bertegur sapa, tahu? Ya, mendiamkan. Ketemu, kalau perlu ngambil jalan lain. Tidak cuma melengos, ya. Wah, ditutupi, nggak kelihatan. Papasan gitu, ditutupi. Kalau perlu ambil jalan lain, nggak mau bertegur sapa. Orang yang bermusuhan, yang bertengkar dengan saudaranya muslim, musyahin, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia berada di malam nisfu Sya'ban, meskipun dia beribadah di malam nisfu Sya'ban. Di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innallaha la yattali'u ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana wa yaghfiru li ibadihi illa tsnain musyahin aw qatil nafsin. Di riwayat yang lain, dua orang yang tidak akan mendapatkan ampunan di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, itu tadi yang musyahin, yang diem-dieman atau yang tidak bertegur sapa, bermusuhan, bertengkar dengan saudaranya. Dan yang kedua adalah orang yang bunuh diri, qatilu nafsin, tidak akan mendapatkan ampunan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah,
Bagaimana tentang hukum melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban berjamaah di masjid? Kalau melakukan ibadah secara individual tidak ada problem. Tidak ada yang memprotes, tidak ada yang mempersoalkan. Yang menjadi debatable, yang menjadi kontroversial itu adalah bagaimana kalau malam nisfu Sya'ban melaksanakan ibadah berjamaah di masjid. Nah, ini ikhtilaf. Ada dua pendapat. Annahu yustahabbu ihya'iha. Yang pertama, sangat dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban jama'atan fil masajid. Ini memang mulai dilakukan di era tabi'in. Orang-orang generasi setelah sahabat, terutama yang ada di Syam atau Syria sekarang, tokoh-tokoh ulama-ulama itu memanfaatkan malam Lailatul Nisfu Sya'ban, mengajak umat untuk datang ke masjid, berzikir, melakukan ibadah macam-macam bersama-sama. Ya, khawatir kalau tidak diajak begitu, belum tentu secara individual melakukan. Ya, saya di Indonesia misalnya tidak yakin itu. Kalau nggak diajak bareng-bareng zikir, belum tentu dia secara individu melaksanakan itu. Nah, tetapi ada pendapat kedua, annahu yukrahul ijtima' fiha fil masajid lis-shalah wal qasasi wad du'a. Ya, wala yukrahu an yusalli ar-rajulu fiha bi khassah nafsih. Ini juga orang tokoh ulama Syam yang mengatakan ini. Imam Auza'i. Yang kedua pendapat yang memakruhkan berkumpul di masjid, sholat bersama, berdoa. Nah, kecuali kalau dia sholatnya tidak berjamaah, dibolehkan. Ya. Nah, yang terakhir, saudara-saudara sekalian, saya akan memperkuat pendapat bolehnya atau dianjurkannya berdoa dan melakukan ibadah di malam nisfu Sya'ban. An Umar bin Abdul Aziz annahu kataba ila amili bil Basrah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia menulis kepada pegawainya yang ada di Basrah, alaika bi arba'i layalin minas sanah fa innallaha yufrihu fihinna rahmah ifraghan. Awwalu lailatin min Rajab. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu wanti-wanti kepada bawahannya, stafnya, jangan lupa 4 malam di dalam setahun itu. Karena disitulah Allah mencurahkan rahmatnya, yaitu satu malam tanggal pertama, malam awal bulan Rajab. Udah lewat, ya. Insya Allah kita kemarin baca doa ya. Sudah. Yang kedua malam nisfu min Sya'ban. Yang ketiga malam Idul Fitri. Yang keempat malam Idul Adha. Ya. Jadi malam Idul Adha jangan cuma sibuk mengasah peso aja. Biasanya kan sibuk cari areng, ya, karena besok mau nyate, cari sayuran, tomat. Biasanya itu pada sibuk itu. Jangan lupa untuk berdoa di malam itu. Nah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pendiri madhab Syafi'iyah, beliau mengatakan balaghana, telah sampai kepada kami, anna du'a yustajab fi khamsi layalin, lailatul jum'ah wal aidain wa awwali rajabin wa nisfi sya'bana. Telah sampai kepada kami bahwa sesungguhnya doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah di 5 malam, yaitu malam Jumat, malam 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, malam awal Rajab,
dan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Saudara-saudara, sebagai penutup, kalau memang tidak setuju dengan ibadah berjamaah di masjid pada malam nisfu Sya'ban, ya silakan. Tetapi jangan menganggap itu sebagai bid'ah, itu menyimpang, itu keliru kalau mengatakan itu. Sebaliknya, kalau tidak ingin melakukan dengan jamaah, ya silakan dilakukan secara individual. Demikian pula sebaliknya, yang melaksanakan secara jamaah jangan kemudian menuduh secara individual atau su'dan, ya karena nggak ke masjid ya paling-paling nggak ibadah. Ya belum tentu tidak ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini sebagai bahan bekal kita menghadapi bulan Sya'ban yang akan datang setiap tahun, dan juga khususnya malam nisfu Sya'ban. Ya, anggap saja bulan Sya'ban dengan berpuasa sunnah itu seperti test drive. Wah, untuk ngetes keterampilan kita. Ya, ini kan seperti halnya kalau kita masuk bulan Rajab, itu seperti kalau pertandingan itu kita masuk perempat final. Kalau bulan Sya'ban itu berarti kita masuk semifinal. Bulan Ramadan masuk final. Nah, tetapi yang masuk final belum tentu menjadi juara. Bagaimana kita bisa masuk ke final kalau kita tidak lolos di semifinal? Bagaimana kita bisa mendapatkan semifinal kalau kita mengabaikan tidak masuk di seperempat final? Loh, sudah masuk final saja belum tentu juara. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min isyami illal ju' wal atos. Berapa banyak orang berpuasa Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dahaga dan lapar. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kesempatan kita berusaha. Sekarang ini semifinal, kita berusaha untuk bisa masuk final. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.